Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasudduna an sabilillahi fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus berinfak, kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 36. Bapak Ibu jamaah zuhur rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan fakta bahwa ternyata orang-orang kafir itu juga berinfak. Jadi bukan bapak ibu orang yang beriman saja yang berinfak. Orang-orang kafir juga mengumpulkan hartanya, dia juga jadi donatur, dia juga jadi dermawan. Dia memberikan sebagian hartanya, tetapi tujuan saja yang berbeda. Jika orang-orang beriman menginfakkan hartanya untuk menegakkan ajaran Islam, tetapi orang-orang kafir berinfak mengumpulkan hartanya untuk menghancurkan dakwah Islam. Itu saja bedanya. Asbabun nuzul dari ayat ini, surat Al-Anfal ayat 36 ini adalah ketika kaum kafir Quraisy pada waktu itu mengalami kekalahan di perang Badar. Maka Abu Sufyan mengumpulkan sumbangan, mengumpulkan para donatur, mengumpulkan harta orang-orang musyrikin pada waktu itu untuk membalas dendam terhadap umat Islam. Bahkan karena saking banyaknya dana terkumpul pada waktu itu, akhirnya Abu Sufyan bisa membiayai menyewa pasukan sebanyak 2.000 orang, ditambah dengan pasukan yang sudah ada, sehingga pasukan kafir Quraisy pada waktu itu sebanyak 3.000 orang. 2.000 itu dibiayai, dirental. Kalau zaman sekarangnya Pak Ibu dirental. Itu dengan hasil dukungan dana dari orang-orang kafir Quraisy untuk membalas dendam kepada umat Islam. Inilah di antara latar belakang terjadinya perang Uhud, di mana kekuatan yang tidak berimbang, kekuatan umat Islam pada waktu itu hanya 1.000 orang, sedangkan kaum musyrikin sebanyak 3.000 orang, lengkap dengan peralatan dan logistiknya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita maka terjadilah perang Uhud antara kaum muslimin dan kaum musyrikin.
Nabi Muhammad memerintahkan kepada pasukan pemanah supaya jangan meninggalkan puncak bukit. Jangan tinggalkan puncak bukit, silahkan tembak saja dengan anak panahnya orang kafir itu dari atas puncak bukit. Apapun yang terjadi di bawah, pokoknya posko jangan ditinggalkan. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah, maka mulailah kaum muslimin melawan kaum musyrikin 1:3 tadi itu. Tapi ada di antara kaum muslimin yang dari 1000 orang itu membelot pula 300 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang golongan para munafik. Berarti tinggal 700 orang. Meskipun bersisa 700 orang, Rasulullah bersama para mujahid lainnya berhasil dan hampir mengalami kemenangan sehingga mampu memukul mundur pasukan kafir pada waktu itu. Karena pasukan kafir sudah mundur pada waktu itu, tinggallah hartanya. Ada dinar, dirham, emas, logistik lainnya. Karena mereka sudah meninggalkan hartanya, pasukan kaum muslimin tergiur mengambil harta rampasan perang. Basirabui lah mambiak dinar, dirham, ameh, logistik lain. Basirabui, orang kafir lapai. Melihat pasukan kaum muslimin berebutan mengambil harta rampasan perang di atas puncak bukit juga tidak sabar. Pun ada pek lo jatawak begitu. Orang lah bersirabui terpaksa turun pula lah mereka di atas puncak bukit ikut mengambil bagian dari harta rampasan perang. Melihat umat Islam yang sedang sibuk mengumpulkan harta rampasan perang, pasukan musyrikin pada waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, dia melihat ini peluang yang besar. Maka dia memutar arah pasukannya dari depan dan belakang menghantam kaum muslimin yang sedang memilih harta rampasan perang. Akhirnya ratusan kaum muslimin syahid pada waktu itu. Bahkan yang lebih parahnya, hampir-hampir Nabi Muhammad terbunuh dan bahkan sudah diisukan Nabi Muhammad sudah wafat. Ibu bapa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah kenapa umat Islam kalah pada waktu perang Uhud? Yang pertama jawabannya adalah karena tidak patuh kepada pemimpin. Rasulullah sudah memerintahkan apapun yang terjadi, pasukan pemanah jangan tinggalkan posko. Mereka karena tergiur akhirnya meninggalkan posko. Jadi Bapak Ibu, selama umat Islam tidak patuh kepada pemimpinnya, siapa pemimpin umat Islam? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Selama umat Islam tidak patuh kepada ulama, akan kalah kepada perang Uhud selanjutnya. Sejarah akan terus berulang. Meskipun 1400 tahun yang silam umat Islam mengalami kekalahan pada waktu perang Uhud, akan ada perang Uhud berikutnya selagi umat Islam tidak patuh kepada pemimpin. Yang kedua, penyebab kekalahannya adalah karena tergiur oleh harta rampasan perang. Selagi umat Islam sepanjang masa dan selanjutnya, selagi umat Islam tergiur dengan harta, maka umat Islam akan terus mengalami kekalahan pada perang-perang berikut dalam bentuk lain. Apakah dalam bentuk pemilu, apakah dalam bentuk yang lain. Gara-gara 200.000, 100.000, 300.000 serangan fajar, kalah umat Islam. Bayanganlah Bapak Ibu, ada ustaz kondang mencalek, ustaz hebat lalamu membina jamaah, namanya tenar, tidak terpilih karena tidak memberikan rampasan perang tadi. Ada yang lain memberikan rampasan perang, tergiurlah orang masyarakat dengan yang 200.000 dengan harta rampasan perang tadi. Tidak terpilih Buya Gadang. Tidak babayo rampasan perang. Ternyata dari dulu, sekarang sampai selanjutnya, selagi umat Islam tergiur dengan rampasan perang, dengan menerima Islam akan kalah. Kemudian yang ketiga, jawabannya adalah kenapa umat Islam mengalami kekalahan dari masa dulu, sekarang dan sampai yang akan datang? Karena di dalam ada kelompok para munafik. Selagi di tubuh umat Islam ada munafik, umat Islam akan kalah. Karena munafik lebih berbahaya daripada orang kafir. Untuk itu jamaah rahimakumullah, 3 hal menyebabkan kekalahan umat Islam. Semoga tidak terulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.